Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Ada begitu banyak tuntutan dan harapan bagi seorang pemimpin Kristen. Tantangan yang sifatnya secara teknis, secara psikologis, personal, ataupun juga spiritual. Ada begitu banyak sekali, saudara. Dan sayangnya ada begitu banyak yang juga yang menyerah sebelum mencapai garis finish. Lalu seperti apa yang diharapkan bagi seorang pemimpin Kristen di dalam menyelesaikan pertandingan ini? Kita akan bicara pada saat ini satu topik yang menarik sekali, yaitu kepemimpinan resilient. Bersama dengan saya ada Pendeta Profesor Joas Adi Prasetya PhD dari GKI Pondok Indah dan juga dari STFT Jakarta. Saya ingin sapa dulu ke Pak Yoas. Pak Yoas, apa kabar Pak? Baik, Pak Kian, apa kabar? Puji Tuhan Pak, kabarnya baik-baik. Pak Yowas kelihatannya lebih segar nih. Ini dari mana nih? Baru detox di mana Pak? Detox sesehari sih. Setiap hari saya selalu ambil momen khusus untuk detox gitu ya. Ya, 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 Selain ya. tentu ada momen-momen tertentu di mana longer time begitu saya Hmm, meneduhkan hati gitu. iya, iya. Dan saya dengar Pak Yowas baru kembali dari Hong Kong nih. Boleh cerita sedikit Pak, Ya, apa yang dikerjakan di sana? ya saya diundang oleh Chung Chi College. Chung Chi College itu satu college di dalam Chinese University of Hong Kong begitu untuk mengajar selama semester pendek selama fall. Hmm, Bukan fall, summer ya di Samar ya. sana. Hmm, Ya hmm. tentang teologi persahabatan, Pak. Yap, yap, Ya, ya. Itu satu topik yang kita belum belum sempat ya, bicarakan. ya kapan-kapan kita bisa bicara soal itu. Karena penting sekali ya, khususnya dalam Betul, bagaimana kita membina hubungan satu dengan yang lain, tetapi juga bagaimana kita melihat persahabatan itu sifatnya jauh lebih netral gitu loh, dibandingkan dengan ruang lingkup kita sebagai pengikut betul. Kristus. Kelihatannya Iya, begitu iya, ya, Pak ya. Sangat iya. menarik, Pak. Nanti kita jadwalkan, Pak, untuk hal itu. Siap, siap. Pak Yowas Ya. pasti juga sangat tertarik nih setiap kali saya bicara mengenai resiliensi, setiap kali kita tukar pikiran mengenai hal ini, kita akan bicara mengenai resiliensi, Mm-mm. kepemimpinan resilient. Seperti apa Pak yang dimaksud dengan resilient ini Pak? Kalau misalnya dari definisi Pak Yowas seperti apa kira-kira? Iya, tema tema kepemimpinan resilient ini memang salah satu trending topik selama masa pandemi ya. Hmm, Karena semua orang terhantam hmm, institusi termasuk gereja tapi juga pribadi-pribadi pemimpin itu eh, yang dimaksud resiliensi itu sebenarnya adalah mudahnya apa ya, bouncing back atau hmm, leaping back hmm. dari kata Latin sebenarnya resilire yang artinya melompat kembali. Jadi Melompat kembali. inherent di dalam kata Hmm, resiliensi ini sebuah pengakuan, kenyataan bahwa memang kita ini jatuh, kita hmm, gagal. hmm, Itu necessary, itu tak bisa dihindari lagi. hmm, Tapi hmm, bagaimana soalnya kita hmm, bisa bangkit kembali dan tidak menyerah begitu. hmm, Jadi hmm, itu makna utama dari resiliensi. hmm, Eh, Dan itu sangat spiritual, dan hmm, karena itu dibutuhkan sebuah spiritualitas resilient atau spiritualitas ketabahan, saya ingin katakan hmm, demikian. hmm, Eh, hmm, yang tahu bahwa dia pasti akan gagal, tapi hmm, dia yakin dia akan bangkit lagi. Jadi hmm, ini berlangsung seumur hidup, makanya dia sebuah spiritualitas maraton lah, bukan hmm, spiritualitas sprint. Kalau sprint kan gampang ya, cuman hmm, 100 hmm. meter, oh sekuat tenaga. Iya, iya, Tapi ini iya. maraton gitu, jadi jatuh bangun terus gitu. Dan Hmm, dan hmm, itu hmm, makna utama dari hmm, resiliensi sebenarnya. hmm.
Tadi begitu. Pak Yos katakan bahwa ini trending topik ya. Jadi bukan hanya di kalangan kita sebagai pemimpin-pemimpin Kristen, tetapi juga kelihatannya secara sekular Mm-mm. dibicarakan dan juga Oh digali ya, oleh ya, begitu banyak pemimpin-pemimpin dunia. Bisa ada benar, beberapa ya. contoh mungkin yang Pak Yos bisa angkat? Iya, ketika pandemi khususnya melanda Hmm, dunia ini, hmm, terlalu banyak bisnis, perusahaan, komunitas kecil maupun hmm, besar yang dihantam dan kemudian ya sudah hmm, mati hmm, begitu saja begitu. hmm, Dan karena itu mulai muncul percakapan mengenai siapa agensi atau aktor yang harusnya eh, bisa hmm, mengangkat kembali komunitas ini hmm, supaya dia bisa bertahan ya hmm, hmm, di tengah hantaman badai ini dan pemimpin itulah yang hmm, harus tampil ke depan gitu. hmm, Sangat banyak perusahaan dan juga komunitas yang kemudian menyerah hmm, begitu. Dan termasuk hmm. gereja. Ya, Angka angka tutupnya gereja di masa pandemi itu tiba-tiba melonjak cukup hmm, cukup dramatis dan hmm, angka pendeta yang kemudian memutuskan untuk sudah stop saya mau cari vokasi yang lain itu cukup hmm, tinggi gitu. hmm, hmm, hmm. Dan Atau mungkin ya, banyak silakan juga Pak. pemimpin ya Hmm. banyak juga pemimpin yang Ya, justru mencari aman sendiri meninggalkan komunitasnya ah, ya. ya, Itu sebabnya kenapa penting bicara soal kepemimpinan resilient itu sebab resilience ini bukan keputusan untuk hmm, membelakangi badai dan berlindung di balik punggung orang lain, hmm, tapi hmm, keputusan untuk berjalan di depan, di dalam hmm, badai, melawan badai, dan mengizinkan orang lain berlindung di balik kita. Jadi ini bukan soal ketangguhan personal, hmm, tapi konsep kita kan selalu adalah pemimpin itu bagian dari komunitas. Jadi hmm, apakah kita mengizinkan orang lain hmm, juga bisa berlindung di balik kita karena kita adalah pemimpin. hmm, hmm, hmm. Jadi dengan kata lain, kelihatannya ketika kita bicara resilient ini bukan hanya di dalam individu, bagaimana individu bisa Betul. resilient, tetapi juga di dalam komunitas. Dan tadi Pak Yos Iya, katakan di dalam dunia sekular pun juga ada begitu banyak komunitas atau bisnis, boleh dikatakan betul. di dalam Iya, terjemahannya yang berbicara banyak sekali mengenai resilient betul. ini, Iya. khususnya ketika ditimpa oleh begitu banyak hal Mm-mm, yang mm. sangat berat sekali begitu ya. Jadi Bahkan dengan kata bahkan lain, ya ya, bahkan silakan Pak. banyak banyak sekali yang bicara sekarang soal ecological resilience, bukan hanya komunitas dan personal, tapi Ah, ecological ya. Jadi ya, resiliensi lingkungan hidup gitu. Karena apa oke, artinya satu orang resilient kalau hutan terbakar dan dia ya, membangun rumah tengah hutan begitu. ya, ya, Ilustrasinya begitu. Jadi ini hmm, tema yang luar biasa lagi hot nih. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Ya, Jadi dengan kata lain ketika kita bicara mengenai kepemimpinan Kristen pada saat ini, topik ini juga sangat hot sekali pasti ya, betul, dan sangat betul, penting untuk kita bicarakan Pak ya. betul, betul. Iya, Heeh, betul heeh. sekali. Baik itu kepemimpinan dalam skopnya individu maupun juga kepemimpinan di dalam skop yang komunal Lebih gitu luas. bersama-sama Iya, lebih luas iya, lagi. iya. Sebab jatuh bangunnya sebuah komunitas itu tentu sebagai gereja kita mengakui Tuhanlah Ya, yang menjaga ya. Tapi ya, secara organisatoris, jatuh bangunnya komunitas gerejawi itu seringkali ditentukan oleh pemimpin ya, hmm, gitu. Jadi hmm, betapa krusialnya si pemimpin itu. Kalau pemimpinnya tidak hmm, bisa diandalkan, maka hmm, dengan sangat mudah komunitas ini akan retak begitu. hmm, Ya. hmm. Jadi penting bicara soal kepemimpinan yang resilience ini. Iya, iya. Jadi Ya, di satu pihak pemimpin itu memegang peranan penting, tetapi di pihak lain mm-mm. pemimpin ini adalah bagian dari sebuah komunitas yang jauh lebih Betul. besar ya. Oh. Ya, ya, Iya, sangat menarik ya, sekali untuk kita bicarakan karena maksudnya itulah gereja ya Pak ya. Kalau misalnya kita bicarakan bahwa ini bukan hanya mengenai satu orang, tetapi ini adalah sebuah komunitas, tetapi bagaimana pemimpin tetap memegang peranan yang penting sekali ya, sebetulnya di dalam dia ya, ya. mempertahankan resiliensi ini. Makanya kalau pemimpin itu memang dia yang mengizinkan atau membiarkan diri berada di depan
Heeh, menghadapi badai bersama komunitas, heeh, tetapi membiarkan yang lain berlindung di belakangnya, maka heeh. si pemimpin ini yang paling rapuh dan paling apa ya rentan Hmm, untuk menghadapi kejatuhan itu kan. hmm, hmm, Mulai hmm, dari apa ya leadership fatigue. Nah, ini yang hmm, paling banyak dihadapi ya. hmm, Leadership fatigue, keletihan yang mendalam secara mental, spiritual, dan hmm, melumpuhkan pemimpin itu untuk bangkit. Ya. Atau hmm, juga overexposure. hmm, Overexposure itu kita terekspos berlebihan pada hmm, orang-orang ini tumbang dan kita harus mendengar, kita hmm, harus menemani. Oh, itu kita terekspos dan hmm, itu apa terakumulasi luar biasa dalam dalam mental dan spiritualitas kita dan itu luar biasa hmm, sekali. Maka hmm, hmm. penting buat pemimpin ini untuk tangguh dan tabah Hmm, hmm, ya. iya, 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 wow, luar biasa. Eh, Lalu Pak, kalau misalnya kita bicara mengenai kepemimpinan yang resilient ini, em, hal-hal penting apa yang harus diperhatikan gitu loh, untuk mengatakan bahwa ya ini adalah topik yang penting harus dibicarakan dan Mhm. gereja harus berani untuk terbuka membicarakan mengenai hal ini. Kira-kira hal-hal apa Pak yang menurut Bapak penting gitu loh Ya, untuk kita bicara terbuka hmm. mengenai kepemimpinan resilient ini? Ya, dalam dalam spiritualitas ketabahan atau spiritualitas resiliensi ini kita harus sadar dulu perspektifnya menurut saya Pak Kian. Mm-mm. Eh, Gini, banyak orang menganggap bahwa resiliensi itu ditentukan dari apakah seseorang itu cukup smart atau tidak. Nih, makanya banyak banyak gereja yang mencari pendeta pintar, ya. IQ-nya tinggi, Iya. which is itu baik, itu perlu. Mm, Atau kemudian orang sekarang bicara soal IQ ya, emotional mm, quotient gitu. mm, Eh, mm, IQ itu bicara soal smart leader, mm, EQ itu bicara soal connected leader. mm, Tetapi SQ, spiritual quotient, mm, mm, itu bicara soal grounded leader. mm, Nah, jadi bukan hanya smart, connected, tapi juga grounded atau mm, rooted, ya rooted. mm, Nah, mm, resiliensi ini secara prinsip itu mau menghubungkan ketiganya sekaligus. mm, Smart, connected, dan grounded itu. Nah, mm, dibutuhkan kombinasi dari ketiganya ini untuk bisa menjadi resilient. Tapi di atas semuanya groundedness ini atau rootedness ini yang menurut penelitian paling banyak memberi kekuatan orang untuk resilient. mm, Itu mm, perspektifnya. mm, Nah, mm, perspektif yang kedua adalah mm, bahwa harus ada kesadaran dan keseimbangan antara di satu pihak setiap orang termasuk pemimpin itu mm, vulnerable, mm, tetapi mm, di lain pihak selalu ada harapan bahwa setiap orang punya potensial. mm, Jadi keseimbangan antara vulnerability dan potentiality. mm, mm, Di mm, satu pihak, setiap orang, termasuk pemimpin itu vulnerable, dan itu mm, yang membuat dia itu pasti akan jatuh, mm, gagal. mm, mm. Itu necessary fall, Iya, iya. ya jatuh yang Mm, bahkan kadangkala perlu. Ya tentu mm, ada unnecessary fall karena mm. kekeliruan yang sebenarnya bisa dihindari begitu ya. Iya, Nah, iya. eh, pengakuan bahwa saya ini vulnerable itu penting sekali. Mm, Tetapi di lain pihak, pengakuan bahwa saya harus flourish, mekar, bertahan dan bahkan bertumbuh di dalam hantaman itu. mm, mm, Bicara soal well-being dari pastor itu penting mm, juga. Jadi ketegangan antara vulnerability dan potentiality mm, itu yang kedua, Pak Kian, yang mm. Iya, menurut saya iya, penting. iya, iya. Tetapi yang ketiga adalah frame berpikir. Mm, Saya mm, sangat dibantu oleh sebuah buku dari Richard Rohr yang mm, judulnya menarik, mm, Falling Upward, mm. jatuh ke bawah, jatuh ke atas. Ke atas, Ya, yap. Falling Mm, Upward dan subjudul buku itu menarik sekali, A mm, Spirituality for the Two Halves of Life, mm, for mm, the Two Halves. Jadi
dia membayangkan bahwa seluruh hidup kita ini terbagi menjadi dua mm, dua paruh begitu. mm, Dan mm, paruh pertama itu diisi dengan untuk diri sendiri ya, kita mm, mendidik diri, belajar, memperkaya diri, apapun itu, pokoknya mm, self-centeredness. mm, Tapi kemudian dia jatuh, mm, dan kemudian paruhan yang kedua dia upward. mm, Pada titik ini dia keluar menjadi mm, berarti untuk orang lain gitu. mm, Nah, ini menarik sekali. Ini frame berpikir kita. mm, Jadi hidup kita yang katakanlah 70 tahun, 60 tahun, delapan mm, puluh tahun itu sebenarnya harus membentuk sebuah parabola mm, ya, mm, ke atas gitu. Nah, mm, pola ini diambil oleh banyak sekali penulis. Saya mm, bisa menyebut misalnya yang dekat dengan konteks Kristen siapa? Bob mm, Balfour. Bob mm, Balfour menulis buku yang judulnya Half Time mm, mm, dan subjudulnya Moving from Success to Significant. Itu mm, polanya sama. Half yang pertama itu sukses, kita menyukseskan diri, tapi paruhan yang kedua bagaimana menjadikan hidup ini signifikan untuk dunia, mm, untuk orang lain, untuk mm, komunitas. mm, Ada lagi mm, Angelus Arian Second Half of a Life, ya. mm, Atau mm, James Hollis apa itu Finding Meaning in the Second Half of Life. Jadi mm, ini frame berpikir kita. Hidup mm, kita selalu adalah hidup yang pertama memang untuk diri sendiri, tapi kemudian di titik threshold atau liminal atau peralihan itu kita beralih mm, hidup untuk yang lain gitu. Dan itu mm, frame berpikir yang paling dasar untuk melihat jatuh bangun yang kecil-kecil dalam hidup kita itu. Jadi mm, resiliensi yang maraton itu mm, diletakkan dalam framework yang lebih lebih global, mm, yaitu mm, sebuah gerak parabola begitu. mm, mm, Itu mm, frameworknya mm. begitu. Ya, Yang paling menarik adalah kalau kita tempatkan ini kemudian dalam kitab suci, mm, dalam Alkitab begitu. ya, Karena kemudian kisah Yesus itu eh, mengubah cara berpikir yang tadi itu, framework itu menjadi lebih mendalam lagi. Misalnya mm, konsep kenosis ya, mm, dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu, tapi kemudian mengosongkan diri dan mengambil mm, rupa sebagai, kemudian Allah meninggikan dia dan memberi dia nama segala nama. Itu kan polanya sama itu, mm, frameworknya, parabola mm, yang begitu. mm, Ya. mm, mm, Dan Alkitab memberi nama itu yaitu mm, hupomone mm, atau mm. ketabahan. Ya. Yep. Dari kata hupo yang artinya di bawah dan mone Mm, itu berdiam di bawah. mm. Gitu. Ya, ya. Begitu kira-kira Pak. Jadi Kristus Mm, menjadi teladan kenapa kita harus resilient itu. mm, Paulus sendiri mengatakan di 2 Tesalonika 3 ayat 5 ya. mm, Kiranya Tuhan menunjukkan hatimu mm, ya kepada kasih mm, Allah dan kepada ketabahan Kristus. mm, Jadi bagaimana seorang pemimpin bisa resilient? Lihatlah Kristus, mm, tempellah dirimu pada Kristus, cangkokkan dirimu pada Kristus kata kata mm, Calvin gitu. Dan mm, kita akan mm. menghadapi penderitaan dan menjadi resilient bersama dengan Kristus. Begitu Pak, Wow, kira-kira. ini topik yang jauh lebih besar daripada apa yang saya Ya. bayangkan, Pak. Karena memang apa aspeknya itu luas sekali ya kalau Luas kalau sekali misalnya kita ya. bicarakan mengenai hal ini. Walaupun memang saya bersyukur kalau misalnya pendekatan yang tadi Pak Yoas katakan bahwa kita kembali lagi Mm-mm. kepada Alkitab dan kembali kepada Yesus sebagai model kita gitu loh di Ya, dalam betul. resiliensi ini. Wow, luar biasa, luar biasa. Um, kita Mm-mm. selalu yang kepingin pendengar kepingin tahu tentunya penonton kepingin tahu ialah lalu bagaimana nih secara praktisnya nih Pak Yoas. Ah, Implikasi praktisnya kepemimpinan yang resilient ini nih apa yang harus dilakukan? Memang kita selalu bicara mengenai action ya. Apa yang saya harus ya. lakukan? Apa yang beda yang saya harus lakukan? Tapi saya yakin Mm-mm. juga ada sebuah kekuatan begitu loh dari apa yang sudah kita Ya, lakukan mungkin nggak betul, tahu betul, betul. dari Pak Yoha sendiri kira-kira ada implikasi praktis Pak khususnya bagi para pemimpin Kristen di dalam mempertahankan atau mencoba mencapai garis akhir ini. Ya, ya, ya.
Saya sangat ditolong oleh satu buku yang baru saja terbit tahun lalu, 2023. Itu penulisnya Kevin Rowe. Hmm. Judulnya Leading Christian Communities. Jadi ini memang soal kepemimpinan Kristen, Pak Kian. Ya, ya. Masih masih sangat baru. Nah, di tengah-tengah itu halaman 50-an itu dia bicara Hmm. soal resiliensi. Hmm. Cukup baik, tapi saya coba modifikasi untuk memudahkan. Dia Hmm. mengusulkan tiga hal Hmm. secara praktis. Yang Hmm. pertama adalah dia katakan recalibrate our imaginations. Hmm. Dengan kata Hmm. lain, uh, recalibrating, kalibrasi ulang. Jadi Hmm. kalau kita punya gadget atau mesin atau apapun itu Ya, ya. sudah nggak cocok lagi dengan fungsi dan situasinya itu harus Hmm. dikalibrasi ulang, ya. Hmm. 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 Dengan kata lain, yang nggak cocok itu memang harus kita tinggal. Hmm. Hmm. Ini sebuah proses bukan hanya learning tapi unlearning, Hmm. Hmm. membuang banyak hal yang memang kita sangka kita sudah sangat kuasai, Hmm. ternyata enggak, karena Hmm. buktinya kita jatuh dan gagal gitu ya. Ya, Nah, ya. rekalibrasi ini menata ulang bahkan sampai ke narasi utama kita. Kenapa Hmm. sih kita harus melayani? Kenapa kita harus memimpin? Hmm. Kalau pakai bahasa Alkitab apa ya? Hmm. Menegaskan kasih mula-mula kita itu. Kita Hmm. harus Hmm. kembali ke kilometer nol. Kenapa kita mengerjakan semua ini? Hmm. Jadi menata ulang values kita Hmm. ini. Value-nya Hmm. tentu benar, Hmm. tetapi kerap kali tatanannya bagaimana itu ditata seperti puzzle itu nggak Hmm. cocok lagi, ya. Jadi kita Hmm. harus rekalibrasi dan Hmm. itu menuntut unlearning. Hmm. Nah, dalam banyak tradisi gereja itu dilakukan dengan misalnya menarik diri dulu, retreat lah, Hmm. ya. Hmm. 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 Sayangnya di tradisi eh, Protestan, Hmm. konsep retreat untuk pemimpin itu jarang dilakukan. Hmm. Jadi Hmm. perlu ambil waktu jeda untuk menata ulang visi hidup, apa misi saya, apa tujuan saya, kenapa Hmm. saya, dengan kata lain kembalilah ke kilometer nol. Hmm. Hmm. Ya, Hmm. dengan Ya. berbagai cara Anda bisa mengunjungi pastor-pastorum Anda, ya. Jadi Hmm. setiap pastor itu butuh pastor, butuh Hmm. mentor, mentor Hmm. Anda gitu, ya. Hmm. Lalu ajak bicara dan mengevaluasi Hmm. ulang segala sesuatu gitu. Hmm. Hmm. Itu Hmm. itu yang pertama, Ya. rekalibrasi melalui unlearning. Hmm. Yang kedua, reorienting. Hmm. Reorienting. Hmm. Eh, jadi kalau kegagalan itu membuat, Hmm. bayangkan mobil kita ini slip lalu muter gitu. Lalu Iya, kita nggak iya. tahu lagi ini kita tadinya mau kemana ini. Hmm. Nah, kita perlu orientasi ulang gitu. Hmm. Nah, Hmm. Calvin Rowe mengatakannya establish sites of hopefulness in the midst of despair. Jadi Hmm. memastikan apa ya, situs pengharapan di tengah eh, ketidakpastian itu. Hmm. Hmm. Reorientasi penting sekali. Hmm. Itu yang membuat eh, banyak orang yang sudah cukup lama melayani di satu komunitas, Hmm. kayaknya saya harus beralih situs pelayanan ini. Hmm. Ya. Hmm. Hmm. Pak Hmm. Kian sendiri juga juga Hmm. mengalami kan ya, Iya, dari betul. satu dari satu komunitas, kayaknya cukup, saya harus melayani Tuhan di tempat yang lain. Itu Iya. reorienting. Hmm. Di tempat yang lama pasti muncul banyak sekali certainty, kepastian, Hmm. ya, sudah Hmm. nyaman lah kita. Iya, Tapi iya. di tempat yang baru itu banyak hal yang kita nggak tahu. Maka kalau yang pertama tadi unlearning, yang kedua ini Mhm. unknowing. Penting. Hmm. Penting Hmm. kita berada di situasi unknowing. Hmm. Sebab Hmm. masa depan nggak jelas nih. Satu Hmm. hal yang jelas, kita akan menjalaninya kembali dari kilometer Hmm. nol bersama dengan Hmm. Tuhan. Itu Hmm. kejelasan yang membuat unknowing itu bisa dihadapi. Hmm. Ya, Hmm. begitu. Hmm. Dan Hmm. yang ketiga yang paling penting, ya, Hmm. sama penting ya, yang paling Hmm. ujung adalah Hmm. rerouting, Hmm. Hmm. pengakaran ulang. Hmm. Mengakar di mana? Di komunitas. Hmm. Di komunitas Hmm. di mana kita menjadi bagian, kita memimpin gitu. Sebab Hmm. kita baru mendapat kekuatan dari Tuhan itu kita alami dalam komunitas kok. Hmm.
mm, Nah, di mm, sini ketegangan antara retreat pribadi dengan mengakar kembali ke komunitas ini mm. kan menarik sekali gitu. Iya, Sebab iya, ketabahan itu juga komunal seperti yang kita bicarakan tadi. Wahyu betul. 13 misalnya mengatakan yang penting di sini ketabahan orang-orang kudus. Jadi Mm, resiliensi komunitas itu penting. Nah, kalau yang mm, pertama itu unlearning, yang kedua itu mm, apa tadi? Unknowing, yang ketiga ini unfolding. Begitu kita mm, mengakar kembali ke komunitas itu akan terbuka, mm, ya, mm, mm, gitu. mm. Nah, Iya, itu menurut saya di satu pihak konseptual, di lain pihak praktikal. Semoga cukup praktis karena iya, situasi jatuh itu tiap orang beda ya. Jadi nggak ada betul. tuntunan yang terlalu praktis untuk setiap orang. Betul, betul, betul. Ya, Dan menarik sekali tadi Pak Yos katakan bahwa ada hal yang memang harus rutin kita lakukan, begitu ya. Seperti betul. retreat tadi, saya yakin itu adalah suatu hal yang rutin, walaupun saya ada pertanyaan juga ke Pak Yos mengenai hal itu. Tapi juga ada hal-hal yang mana semacam reorienting atau recalibrating yang mungkin rutin tetapi tidak serutin kita retreat gitu. Nah, Betul. memang pertanyaannya ialah sekali lagi Pak, yang klasik adalah seberapa lama sekali kita harus retreat gitu ya, atau mungkin seberapa lama sekali kita harus Hmm. recalibrating atau reorienting mengenai beberapa keputusan-keputusan penting dalam hidup kita. Ada saran dari Pak Yoha sendiri dari pengalaman pribadi mungkin? eh Menurut saya tidak ada resepnya, tetapi Mm-mm, eh, kesadaran diri yang dibangun terus itulah yang akan memberi petunjuk kepada setiap pemimpin eh, mm, seberapa sering itu kita lakukan begitu. Tentu mm, setiap hari calibrating, reorienting dan rerouting mini itu mm, harus kita lakukan ya. mm, Tradisi mm. kita waktu kita muda dulu dikatakan Yep. saat teduh setiap hari gitu. Itu Mm, sebenarnya kan mm, sebenarnya juga recalibrating, reorienting dan uh, mm, rerouting gitu ya, mini. mm, Tapi tetap dibutuhkan momen-momen yang sifatnya lebih lebih fundamental untuk kita mm, melakukan itu semua. Tidak ada tidak ada petunjuk yang menurut saya mm, berlaku untuk semua. mm, Ada mm, orang-orang yang membutuhkan misalnya tahunan, retreat tahunan, mm, ada yang mm. 3 tahunan. Di gereja kami bahkan 10 tahunan. Hmm, Terlalu wow, terlalu lama, terlalu ya, lama ya, ya. ya, Saya ya, pribadi karena saya seorang akademisi, maka saya menggabungkan proses akademisi itu. Saya melakukan hmm, sabatikal misalnya menulis, tapi hmm, saya selalu punya momen-momen merenung, hmm, reflektif dan lain sebagainya. Dan itu saya hmm, lakukan biasanya di tempat-tempat yang naturnya baik begitu. Jadi hmm, alamnya indah dan hmm, karena saya hmm, seorang yang punya dimensi naturalis gitu. Saya hmm, hmm, merasa sangat dekat dengan Tuhan kalau saya berada di hmm, pegunungan dan itu hmm, momen di mana saya duduk sendiri cukup hmm, lama hmm, bercakap dengan istri atau dengan orang lain hmm, gitu. Begitu, Pak. hmm. Tidak ada Wow, resep iya, tersendiri ya. iya, Jadi iya. selidikilah hatimu. Gitu dan kira-kira. dan itu membutuhkan sensitivitas ya dan kejujuran tentunya Betul, ya dari betul, pihak kita sendiri. betul. Jangan sampai kita terus berlari dan pada akhirnya sprint terus nih Pak sampai pada Ya, akhirnya ya, mungkin garis finishnya masih jauh tapi kita sudah kolaps dulu gitu. betul, betul. Itu yang Slow itu down yang lah, slow kita down. Menurut saya slow down ya. slowing down itu sebuah kebajikan kepemimpinan yang sangat jarang kita kita praktekkan ya. Hmm, Kita justru hmm, speed up, speed up, speed up. ya, Itu ya, ya. itu berbahaya untuk kesehatan spiritual pemimpin, tapi juga Hmm, berbahaya untuk komunitas menurut saya. hmm, Dan kita ya, kita godaan speeding up itu seringkali ya, didorong juga oleh kita lihat di apa namanya medsos gitu. Wah, ini ya, pemimpin ini tiap hari kok posting luar biasa banyak. Saya nggak bisa. Wah, kita kompetisi kompetisi kan jadinya. ya, ya, ya. Dan juga opportunity ya Pak ya, opportunities Ya, yang seringkali kita tidak disiplin. Kita harus sadar bahwa kita sendiri tidak betul. disiplin untuk kita Betul memfilter sekali. opportunity itu.
Sehingga Mm-mm. pada akhirnya kita lihat bahwa setiap opportunities itu harus kita tanggapi dan harus kita penuhi begitu. Mhm. Itu yang Betul, seringkali menjadi godaan yang begitu luar biasa hebat sekali. betul sekali. Ya, ya, ya. Puji Tuhan. Wow, terima kasih banyak Pak Yoas buat membuka pikiran kita, membuka hati kita, dan perlu sekali untuk kita jujur di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama mengenai hal ini. Pak Yoas, kalau misalnya ada satu statement penutup dari pembicaraan kita, apa Pak kira-kira Pak? Satu kalimat saja. Terima kasih Pak Yoas. Kita memulai semua pelayanan kita, kepemimpinan kita dari being nobody. Hmm, Dan Kristus mengubah kita menjadi somebody. Dan at the end of the day kita harus kembali pada nobody lagi. Sebab pada titik akhir itu Kristuslah yang menonjol melalui hidup kita. hmm, Seluruh perjalanan itu hanya mungkin ketika kita jatuh, kita bangun lagi. Kita jatuh, kita bangun. Dan setiap kita bangun, kiranya Kristus yang dipermuliakan. hmm. Amin. Dan itulah yang menjadi doa kita, saya yakin dan percaya dari pemimpin-pemimpin Kristen. Pak Yoas, ini selalu membuka wawasan, membuka pikiran, membuka hati. Terima kasih banyak Pak Yoas buat waktunya. Bisa tolong My tutup pleasure. pembicaraan kita di dalam Tentu, doa, Pak? ya, Dan tolong doakan untuk para pemimpin Kristen untuk menyadari kepemimpinan yang resilient ini dan bisa terus berlari sampai nanti pada akhirnya masuk di garis finish. ya. Silakan Pak Yoas, Mari, terima kasih. mari kita berdoa. Kristus yang telah menunjukkan ketabahan, terima kasih untuk semua teladanmu, untuk semua kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, para pemimpin, yang telah mendedikasikan diri untuk melayani para sahabatmu di gereja, di komunitas, di organisasi-organisasi. Ya Kristus, Engkau telah menunjukkan apa artinya bergantung pada kekuatan Roh Kudus, mengarahkan seluruh hidupmu pada Sang Bapa. Maka izinkanlah kami juga berusaha belajar hal yang sama darimu. Kami berdoa untuk para pemimpin yang mungkin saat ini berada dalam situasi di bawah, jatuh dan merasa gagal. Izinkanlah mereka Tuhan untuk bangkit lagi dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus. Izinkanlah mereka untuk mekar dan flourish kembali apapun yang mereka sedang hadapi. Beri mereka momen-momen perjumpaan denganmu ya Kristus supaya mereka bertemu dengan wajahmu dan berani untuk melangkah di tengah ketidakpastian masa depan. Hambamu juga berdoa untuk Pak Kian dalam pelayanan ngobrol bersama pastor ini, agar pelayanannya boleh selalu Tuhan sertai dan berkati, agar makin mekarlah spiritualitas dan karya yang dia lakukan. Terima kasih Tuhan untuk doa ini. Dan kami panjatkan dengan terus melihat dan terus melekat pada Kristus. Terima kasih. Amin. Amin.